Halo Sobat Zetifikat dimanapun Anda berada, terima kasih sudah melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tips and tricks 10 feature yang ada di Zetifikat untuk meningkatkan produktivitas. Berikut adalah list dari feature yang akan saya sampaikan. Di sini ada 10 feature. Jadi untuk feature yang pertama ada feature mirror text. Jadi pada saat kita mirror objek berupa teks, terkadang teks tersebut terbalik sehingga tidak dapat terbaca. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan command mirror text. Oke, sebagai contoh di sini sudah ada teks yang tersedia, jadi kita akan mirror. Oke, setelah kita select objeknya, kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita klik di sini sebagai fast point-nya, lalu kita geser ke arah atas. Nah, kemudian kita klik no ya. Oke. Jadi hasil dari mirror text saat ini hasilnya terbalik, contohnya seperti ini. Oke, untuk menghindari hal itu, kita bisa menjalankan feature mirror text. Kemudian kita tekan enter. Lalu untuk value-nya kita rubah menjadi 0. Lalu kita tekan enter untuk mengakhiri perintahnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba mirror lagi objek yang sebelumnya. Oke, sekarang teks tersebut sudah tidak terbalik lagi. Untuk feature yang kedua yaitu feature text mask. Jadi text mask ini fungsinya untuk menyembunyikan objek dengan mask supaya objek ada di belakang teks. Nah, di sini teks ini menimpa di objek yang ada di belakangnya. Nah, di sini kita bisa menjalankan perintahnya yaitu text mask. Kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita pilih teksnya, lalu kita tekan enter. Oke, setelah kita tekan enter, objek ini sudah tertutup ya dengan teks yang ada di bagian depan. Oke, di sini kita akan masuk ke feature yang ketiga. Di sini kita punya feature T-circle. Jadi T-circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran, slot atau persegi di sekitar teks. Baik, langsung saja kita mulai mencoba. Jadi di sini kita masuk ke komennya yaitu T-circle. Kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita select objek teksnya. Lalu kita tekan enter sekali lagi. Nah, di sini untuk distance, offset distance-nya kita tentukan. Nah, di sini saya menentukan nilainya yaitu 0,35. Kemudian kemudian kalau sudah kita bisa tekan enter. Kemudian di sini ada beberapa opsi, ada circle, slot, dan rectangle. Di sini kita mulai dari opsi circle terlebih dahulu. Jadi kita tekan C, kemudian kita tekan enter. Lalu di sini ada dua pilihan, kita bisa memilih konstan atau variabel. Jadi kalau variabel nanti si circle-nya ini akan berubah-ubah diameternya tergantung dengan teksnya. Nah, di sini kita pilih C untuk konstan supaya nanti diameter lingkarnya antara satu dan lain akan sama. Lalu kita tekan enter. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita coba untuk opsi yang kedua, jadi kita jalankan lagi command T-circle-nya, kemudian kita tekan enter, lalu kita select objek teks yang kedua. Nah, di sini kita tekan enter sekali lagi. Kemudian untuk offset distance-nya masih sama. Di sini defaultnya 0,35. Kemudian kita tekan enter sekali lagi. Kemudian di sini kita pilih opsi yang kedua yaitu slot. Di sini kita tekan S untuk masuk ke opsi slot, kemudian kita tekan enter.
Nah, di sini kita pilih konstan lagi. Nah, di sini kita pilih both supaya variabel width dan height-nya akan sama ya. Kemudian kita tekan enter. Oke, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba opsi yang ketiga. Jadi kita bisa masuk ke komen T-circle sekali lagi. Kemudian kita tekan enter, lalu kita select objeknya, lalu kita tekan enter sekali lagi. Nah, di sini untuk distance-nya masih sama, jadi kita tekan enter saja. Kemudian di sini optionnya kita pilih R atau rectangle. Nah, kemudian kita tekan enter sekali lagi dan variabelnya konstan. Kita ketik C, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kita tekan B atau both. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke feature keempat, yaitu MTEXP dan TXT to MTXT. Jadi di certificate ini untuk teks ada dua jenis. Yang pertama dia ada single text dan yang kedua dia ada mtext atau multi-line text. Jadi untuk mtext ini fungsinya untuk membuat beberapa baris teks atau beberapa paragraf teks. Nah, di sini kita sudah punya mtext atau multi-line text. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa membuat satu paragraf ya dengan menggunakan mtext. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan komen MTEXP. Fungsinya untuk melakukan konversi dari multi-line text ke single text. Jadi kita jalankan perintahnya MTEXP. Kemudian kita tekan enter, lalu di sini kita pilih untuk teksnya, kemudian kita tekan enter lagi. Nah, kemudian setelah kita jalankan perintah MTEXP, teks ini sudah menjadi single line text. Jadi teks ini sudah terpecah-pecah. Oke, kemudian di sini juga ada komen txt to mtxt yang seperti ini. Jadi fungsinya untuk melakukan konversi dari single text ke multi-line text. Jadi fungsi kebalikannya ya. Nah, di sini kita bisa jalankan txt to mtxt. Kemudian kita select objek teksnya yang mau kita jadikan multi-line text, kemudian kita tekan enter. Oke, dengan begitu si single text ini sudah menjadi sebuah paragraf. Untuk feature kelima yaitu T-orient. Jadi T-orient ini fungsinya untuk memutar teks atau melakukan rotasi pada teks dari angle atau acuan yang kita buat. Jadi sebagai contoh di sini saya sudah punya teks. Nah, kemudian nanti di sini saya berikan acuan garis ya. Nah, di sini saya berikan untuk angle-nya sembarang. Kemudian di sini nanti kita akan rotate teks ini mengikuti garis yang sebelumnya kita buat. Jadi di sini kita jalankan untuk komennya yaitu T-orient. Kemudian kita tekan enter. Lalu selanjutnya di sini kita seleksi teksnya atau objeknya. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sebagai referensinya kita pilih garis yang ada di sini. Nah, dengan begini teks ini sudah memutar ya, paralel dengan garis yang sebelumnya kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke feature ke-6. Di sini kita punya
feature DDP type dan divide. Jadi feature DDP type ini fungsinya untuk menentukan size atau ukuran dan style dari point object atau titik. Nah, kemudian untuk divide ini fungsinya untuk membuat objek titik dengan jarak yang sama di sepanjang atau keliling objek. Oke, kita mulai dari komen DDP type dulu ya. Nah, di sini kita jalankan untuk komennya DDP type, kemudian kita tekan enter. Oke, di sini sudah ada style atau bentukan dari poin yang mau kita tempatkan ya. Di sini kita bisa memilih untuk bentukannya. Kemudian di sini juga kita bisa atur untuk size dari simbol poinnya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti penggunaannya misalkan kita buat line sembarang seperti ini. Kemudian di sini kita jalankan command divide. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini untuk entity-nya kita pilih garis yang sebelumnya kita buat. Kemudian pada number of segmentnya kita berikan misalkan 5. Jadi nanti dia akan membuat poin dengan size sama rata ya, atau jarak sama rata di sepanjang atau di sekeliling objek ini. Oke. Jadi di sini sudah terbuat poin atau titik ya, dengan membagi sama rata di sepanjang objek ini. Oke, di sini kita akan masuk ke feature ke-7, yaitu feature QDIM atau Quick Dimension. Jadi fungsi dari feature QDIM ini adalah untuk membuat dimensi secara cepat dari objek yang kita pilih. Oke, jadi kita jalankan perintahnya QDIM, kemudian kita tekan enter. Lalu di sini kita akan memilih geometri yang kita akan jadikan dimensi. Jadi kita seleksi, kemudian kalau sudah kita tekan enter, lalu kita geser ke arah bawah. Nah, hasil jadi dimensinya seperti ini. Jadi kita tidak harus membuat dimensi satu-satu. Oke, untuk selanjutnya misalkan kita buat dimensi lagi dari sini ke sini, kemudian kita tekan enter. Oke, jadi dengan menggunakan QDIM ini atau Quick Dimension kita bisa mempercepat pekerjaan untuk pembuatan dimensi. Kita coba lagi di bagian ini. Oke. Sekarang kita masuk ke feature ke-8, yaitu Angle and UCS. Jadi UCS ini adalah User Coordinate System. Jadi untuk membuat angle atau sudut dengan mudah, kita bisa memanfaatkan UCS. Contoh di sini kita akan coba membuat garis dengan angle yang kita tentukan seperti yang ada di sebelah kiri di sini. Oke, di sini kita akan coba langsung saja membuat garis. Jadi dari titik sebelah kanan ke sebelah kiri kita pakai ortho supaya garisnya lurus. Di sini kita tentukan panjangnya 7,375. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat dari B ke C ada size-nya atau jaraknya 1,750 dengan angle 45. Jadi di sini kita bisa inputkan add, kemudian kita berikan jaraknya yaitu 1,750,
Kemudian di sini kita berikan sudutnya, kita tentukan sudutnya 45, kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat angle 118 di sini. Jadi kita bisa masuk ke komen UCS terlebih dahulu, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita akan merubah koordinat sistemnya atau UCS-nya. Kita mulai dari poin di sini, kemudian sumbu X-nya kita arahkan sejajar dengan garis 45 derajat yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang UCS-nya sudah mengikuti angle 45 derajat. Kemudian di sini kita akan buat line ya. Dari C ke D, panjangnya 2, angle-nya 118. Jadi kita mulai membuat line, lalu kita tempatkan pada ujung garis yang ada di sini. Kemudian kita berikan add atau akeong. Nah, di sini kita inputkan untuk panjangnya yaitu 2. Kemudian sudutnya kita berikan 118. Kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya berarti UCS-nya kita rubah lagi. Jadi kita masuk ke komen UCS lagi. Nah, di sini untuk originnya kita tentukan di ujung garis yang ada di sini. Kemudian sumbu X-nya kita tentukan garis yang sebelumnya kita buat di sini. Kemudian kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita akan buat garis dari D ke E. Jadi kita buat line lagi dari ujung garis ini. Kemudian di sini kita berikan jaraknya 2. Oke, sebelumnya kita tuliskan add terlebih dahulu ya. Kemudian kita inputkan jaraknya yaitu 2,250. Lalu setelah itu kita berikan sudutnya. Sudutnya kita berikan 57. Oke, kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, di sini saya ulangi. Jadi kita buat line. Kemudian di sini kita berikan add, lalu kita inputkan jaraknya yaitu 2,250. Kemudian kita berikan sudutnya. Nah, di sini kita berikan minus terlebih dahulu, lalu kita berikan sudutnya 57. Jadi sudutnya yaitu minus 57. Kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, sekian feature angle and UCS. Oke, di sini kita akan masuk ke feature ke-9 yaitu feature break line. Jadi break line ini fungsinya untuk membuat break line simbol. Seperti apa break line simbol? Jadi kita akan coba saja di sini. Jadi kita bisa ketikkan terlebih dahulu komennya yaitu break line. Kemudian di sini first point-nya kita tentukan di sini, lalu second point-nya di sini. Lalu di sini sebagai location-nya dari break line-nya kita tentukan di tengah-tengah. Oke. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, kemudian nanti jika kita ingin merubah size-nya, jadi pada saat kita buat bentukan break line-nya, di sini kita bisa masuk ke option size atau bisa kita ketikkan S saja. Nah, di sini untuk break line simbolnya size-nya kita bisa rubah. Misalkan ini kebetulan defaultnya 5, jadi kita bisa rubah menjadi 3 misalkan. Kemudian pada first point kita bisa klik di sini, second point-nya di sini. Lalu untuk break line simbolnya kita letakkan di midpoint atau kita letakkan di tengah-tengah. Nah,
Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Jadi di sini sangat membantu sekali. Kita biasa mungkin sebelumnya membuat breakline secara manual ya. Jadi membuat garis-garis seperti ini, baru nanti kita trim. Nah, di sini kita bisa menghemat waktu juga untuk pembuatan breakline. Untuk feature selanjutnya kita akan masuk ke feature ke-10. Nah, di feature ke-10 ini kita ada smart plot. Jadi smart plot ini adalah salah satu dari unique feature yang ada di ZWCAD. Jadi fungsinya untuk mencetak atau mengeprint sekaligus banyak pada model space. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi kita bisa ketikkan komennya, yaitu smart plot. Kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, berikut panel dari smart plotnya ya. Nah, di sini untuk pemilihan frame style di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita bisa membuat batasan berdasarkan layer. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat batasan menggunakan kop gambar atau blok. Nah, di yang ketiga, di sini kita bisa membuat line dengan kontur tertutup ya untuk rectangle-nya. Nah, di sini kita menggunakan frame style yang pertama, yaitu berdasarkan layer. Jadi di sini kita tentukan layer name-nya. Nah, di sini saya sudah buat layer border untuk batasan frame-nya. Jadi nanti kita klik OK. Kemudian di sini kita select mana saja yang akan kita print. Oke, sebelumnya di sini di device name kita tentukan printernya, tipe printernya. Di sini kita akan coba menggunakan DWG to PDF. Kemudian untuk paper size-nya kita bisa menggunakan ukuran kertas A3. Oke, selanjutnya di sini kita pilih select batch drawing untuk memilih mana saja yang mau kita print. Oke, kita seleksi semua. Kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya di sini ada select order. Jadi ini menentukan yang mau kita print dari mana ke mana dulu nih. Nah, selanjutnya kita bisa klik di highlight. Oke, nah ini adalah urutannya ya. 1, 2, 3 sampai ke 12. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk outputnya kita tempatkan di desktop saja. Kemudian di sini juga ada settingan multi page. Jadi kalau kita checklist settingan multi page-nya, nanti di dalam satu file PDF akan ada banyak page. Jadi kita checklist di multi page. Kemudian kalau sudah, kita bisa klik di sini di plot. Oke, ini sudah already exist ya. Kalau sudah, nanti kita klik yes aja. Jadi file sebelumnya kita akan timpa. Oke, berikut adalah hasil dari print to PDF yang saya lakukan barusan. Jadi di smart plot ini sangat membantu sekali pada saat kita mengeprint sekaligus banyak ya, tanpa harus kita print satu-satu. Oke, berikut hasilnya.